teman-teman sedama, selamat datang di VVIP Widya Sena Widya Loka in Podcast. Kenalin, aku Sri Pujiati, dan pada podcast kali ini aku ditemani oleh Upasika Siri Santi Swisinda atau yang biasa dipanggil dengan Ciswis. Halo Ciswis, namo budaya. Halo Sri, namo budaya. Bagaimana kabarnya C selama pandemi COVID-19 ini C? Kabar aku baik, masih sehat-sehat aja dan masih di rumah. Kalau Sri gimana? Aku juga baik C, aku juga sehat-sehat aja dan di sini juga masih aman C. Syukurlah ya C ya, kita masih sehat-sehat aja ya C ya. Ya, bagus. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang mendengarkan podcast ini juga dalam keadaan yang sehat-sehat dan juga bahagia ya. Iya C, semoga mereka tetap dalam kondisi baik ya C ya. Terima kasih C Swiss sudah meluangkan waktu untuk mengisi podcast ini C. Iya, sama-sama. Makasih banget juga udah dikasih kesempatan untuk berdiskusi. Iya C. Pada podcast perdana Widya Sena kali ini, kita akan membahas tentang cinta kasih atau yang disebut dengan meta. Kemarin kan kita sudah ngasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau bertanya nih tentang cinta kasih atau meta. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-temannya yang udah ngirimin pertanyaan. Aku mau minta bantuan juga nih dari C Swiss untuk mengobati kebingungan mereka nih C. Banyak nggak nih pertanyaannya? Lumayan C. Waduh, senang nih ya, ternyata antusiasmenya tinggi. Iya C. Apakah C Swiss sudah siap? Sudah, boleh nih dimulai. Oke C, aku langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa manfaat mengembangkan meta C? Oke. Ya, jadi sebenarnya manfaat mengembangkan meta atau cinta kasih sudah disebutkan dalam karya Meta Sutta yang udah sering kita baca juga setiap kita puja bakti. Jadi memang kalau ngebahas meta itu akan banyak merujuk pada karya Meta Sutta selain dari ayat Dhammapada dan sebagainya. Nah, di bait terakhir dari karya Meta Sutta itu disebutkan bahwa ia yang mengembangkan meta tak berpandangan salah, teguh dalam sila dan berpengetahuan sempurna dan melenyapkan kesenangan nafsu indria tak akan lahir dalam rahim lagi. Nah, tapi memang kalau kita berbicara mengenai tak akan lahir lagi atau mencari kesenangan sempurna kan memang cita-cita utamanya. Yang jadi pertanyaan sebenarnya apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini ya? Nah, sebelum aku ngebahas mengenai manfaat meta dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita perlu dulu memahami apa sih yang dimaksud dengan meta ya. Iya, C. Iya, jadi Sang Buddha itu mengajarkan praktek cinta kasih yang intinya itu adalah cinta kasih yang altruistik. Maksudnya altruistik di sini itu kita mencintai yang tidak teridentifikasi. Jadi cinta yang kita pancarkan tuh bukan spesifik untuk satu orang. Misalnya, aku ingin memancarkan cinta kasih buat Sri doang, enggak. Jadi memang untuk semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Tujuan utama dari meta ini adalah untuk menghancurkan kebencian, kecemburuan, kekejaman, permusuhan, dan dendam. Jadi bagi kita yang melatih meta, tentu saja secara perlahan-lahan kita berusaha sebenarnya untuk mengikis sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita itu. Jadi bisa disimpulkan, kalau mengembangkan cinta kasih itu memurnikan batin, dan batin yang murni tersebut menjadi penuh daya pancar bagi kesejahteraan orang lain. Jadi secara nggak langsung memang manfaat mengembangkan meta itu akan dirasakan untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Bagi aku sendiri ya, dari pengalaman aku pribadi, biasanya kalau mengembangkan meta tuh, aku seringnya lewat meta bawana. Nah, manfaat yang paling dirasakan tuh rasa bahagianya sih. Kebahagiaannya, terus juga merasa lebih tenang gitu. Lebih gak gampang marah. Jadi, ya kan kita di kedua sehari kita banyak bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang. Kadang tuh ada aja ya orang-orang yang ngeselin gitu kan. Ya, dengan kalau habis praktek mengembangkan cinta kasih tuh biasa lebih gak gampang tersulut emosi sih. Nah, tapi untuk lebih lengkapnya, itu bisa dilihat dari Anguttara Nikaya. Di sana dituliskan ada 10 berkah yang bisa diharapkan dari mengembangkan cinta kasih.
Yang pertama, tidur dengan tenang, kemudian tidak bermimpi buruk. Jadi enak nih, tidurnya bisa nyenyak. Terus dicintai oleh manusia, dan dicintai oleh yang bukan manusia. Ini kayaknya kalian ngejawab nih buat yang nanya kalau misalnya cara mendapatkan cinta dari doi gimana. Siap-siap sih. Bentar, bercanda-bercanda. Kemudian dilindungi para dewa, terus api, racun, dan senjata tidak bisa melukainya. Pikiran mudah terkonsentrasi. Nah ini cocok banget nih, kita kan ini lagi musim UAS kan ya? Iya, C. Jadi belajarnya mungkin nanti bisa lebih konsentrasi setelah mengembangkan cinta kasih gitu. Kemudian kulit wajah jernih, akan meninggal dengan tidak bingung, dan apabila tidak menembus ke alam yang lebih tinggi akan terlahir kembali di alam Brahma. Singkatnya seperti itu sih, Sri. Wah, sangat banyak ya, C, ternyata manfaat dari mengembangkan cinta kasih ini ya, C ya. Iya, benar. Dan ternyata tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga dirasakan orang lain. Saat meninggal pun masih bisa merasakan manfaatnya juga ya, C ya. Iya, benar banget. Apalagi untuk saat ini yang juga sangat bermanfaat pada kita ini, C, sebagai anak kuliah yang sedang UAS. Dengan meta kita bisa menambah konsentrasi kita ini, C. Ya, ini buat cewek-cewek juga nih. Jadi kulit wajah bisa jernih, nggak perlu banyak keluar uang buat skincare. Wah iya, caranya ternyata mudah banget ya, C. Dengan meta kita bisa kulit wajah jernih gitu ya, C ya. Iya. Oke, C, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan yang kedua, itu apa sifat dari yang mengembangkan meta itu, C? Iya, oke. Sifatnya ya. Mungkin sifat yang kita peroleh tuh secara tidak langsung terwujudkan dalam diri kita seketika kita menerima manfaat-manfaat yang tadi kita sebutin ya kali ya. Iya, C. Ya tentu saja orang yang mengembangkan meta tuh pikiran, ucapan maupun perbuatannya tuh penuh cinta kasih dong. Dan karena cinta kasih yang dikembangkan itu adalah cinta kasih yang tidak egois, yang tidak ditujukan untuk orang-orang tertentu, itu harapannya. Itu sifat orangnya pun cenderung lebih altruistik dan merangkul ke semua makhluk hidup. Orang yang mengembangkan meta tentu akan bahagia melihat orang lain bahagia. Dengan mengembangkan meta, secara perlahan kita akan memiliki sifat-sifat luhur dan mencapai keseimbangan batin. Selain itu, kita bisa menyimpulkan sejumlah sifat dari orang yang mengembangkan meta dari bait-bait awal Karania Metta Sutta nih. Nah, jadi di awalnya Karania Metta Sutta itu disebutkan orang yang berhasil mempraktekkan meta tuh biasa ciri-cirinya itu sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat segala kesalahan walaupun kecil, tidak dapat dicela oleh para bijaksana, dan senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman, sifat dari orang yang mengembangkan meta itu memberikan efek bagi diri sendiri dan juga orang lain. Seperti yang sudah dikatakan Jesuit, ketika kita melihat orang lain bahagia, kita pun tentu akan ikut bahagia gitu ya, C ya? Iya, karena kan memang kita memancarkan cinta kasihnya untuk semua orang ya, semua makhluk gitu. Iya, jadi kita harus menghilangkan karakter iri dan dengki pada sesama ya, C ya? Iya dong, tentu aja. Ya, itu adalah sifat-sifat yang berkebalikan dari meta ya. Iya, C. Aku lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya, C ya? Iya, boleh-boleh nih. Nomor 3 itu ada pertanyaan, bagaimana cara mengembangkan meta terhadap orang-orang yang mempunyai masalah dengan diri kita ini, C? Waduh, ini kayaknya yang lainnya lagi galau ya. Itu sepertinya, C. Ya, jadi mungkin kita bisa asumsikan kalau perasaan yang kita punya untuk orang yang punya masalah dengan kita tuh pasti perasaan tidak suka atau bahkan benci ya. Kayak rasanya pengen aja menghindari orangnya, males ketemu dengan orang yang punya masalah sama kita ya, Sri ya. Iya, C.
Ya, jadi tentu saja kita akan lebih susah mengembangkan meta kepada orang-orang yang tidak kita sukai dibandingkan misalnya dengan sahabat terdekat kita. Tapi justru ini tantangan yang sangat penting untuk melatih pengembangan meta. Mengembangkan metanya tuh secara perlahan aja, bertahap. Mulai dari cinta kasih kepada diri kita sendiri. Nah, ini tuh penting banget. Sebelum kita mengembangkan kepada semua makhluk, kita juga tetap harus mengembangkan kepada diri kita sendiri juga. Pertama, kemudian orang tua maupun orang-orang yang kita sayangi yang lebih mudah lah untuk kita pancarkan cinta kasih. Kemudian baru nih ke orang-orang yang mungkin ada masalah sama kita atau orang yang kita nggak sukai. Dan akhirnya harapannya adalah untuk semua makhluk hidup juga berbahagia. Nah, sama kayak yang udah disebutkan di Karania Metta Sutta, itu kan dituliskan bahwa tak selayaknya karena marah dan benci mengharapkan yang lain celaka. Kayak gitu, itu yang harus kita ingat. Nah, pastinya memang perlu latihan. Pemahaman kita terhadap dhamma juga. Kita harus memahami perasaan kebencian itu dan apa akibat dari kebencian itu akan sangat membantu kita untuk sadar bahwa kebencian atau rasa tidak suka itu udah seharusnya kita padamkan, harusnya kita hilangkan. Nah, cara memadamkannya itu adalah dengan mengembangkan meta. Aku membayangkan pengembangan meta ini sebenarnya kayak olahraga. Jadi kalau bagi tubuh kita yang jarang di olahragain gitu ya, diajak olahraga, itu pasti sekalinya olahraga pegel-pegel banget kan. Pasti perlu latihan yang rutin secara perlahan-lahan biar stamina kita meningkat. Jadi setelah sudah terbiasa kan kita nggak akan terlalu merasa badan tuh sakit-sakit. Hal yang sama terjadi ketika mengembangkan meta. Kalau kita jarang-jarang mengembangkan meta, ya kita lebih mudah untuk merasa sakit apabila ada hal yang tidak sesuai dengan harapan atau bertemu dengan orang-orang yang kita tidak sukai. Tapi dengan mengembangkan meta, perlahan rasa tidak suka itu ya akan padam kayak gitu. Aku pengen nutup jawaban dari pertanyaan ini dengan kutipan dari Ajahn Brahm sih. Dan aku suka banget sama kutipan ini sebenarnya. Jadi Ajahn Brahm bilang, cinta bukanlah menyukai seseorang. Setiap orang bisa melakukan itu. Cinta adalah mencintai hal-hal yang kadang kamu tidak sukai. Iya. Nah ini C yang kadang kami itu lupa diri sendiri gitu C. Dimana kita itu menemukan rasa cinta itu langsung tertuju pada orang lain dan tidak memedulikan diri sendiri. Ya itu C yang kadang kita itu lupa. Iya bener banget. Jangan pernah lupa untuk mencintai diri sendiri dulu kayak gitu. Nah ini makasih banget C udah ingetin nih C. Iya. Oke C, aku lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 ini C. Ini juga aku juga ngerasain hal ini C. Itu pertanyaannya tuh. Kenapa kita sulit mengembangkan meta pada orang yang sebelumnya pernah menyakiti hati kita C? Waduh, ini kayaknya sambungan pertanyaan sebelumnya nih ya. Iya C, ini C. Jangan-jangan yang lainnya sama lagi. Ya mungkin C. Jadi memang ini nyambung dari pertanyaan sebelumnya ya. Jadi jawaban ke dua pertanyaan itu nyambung. Bisa direfleksikan lagi dari jawaban sebelumnya. Mungkin tadi jawaban dari pertanyaan sebelumnya itu part satunya. Nah ini masuk ke part 2-nya. Jawabannya ya memang pasti susah lah. Kita baru mau semoga dia bahagia terus kita aduh sakit hati gitu ya. Kayak jadi ngomongnya tuh agak ngegas gitu ya. Semoga dia gitu ya. Ya jadi kita harus ingat dulu sebelum kita mulai untuk mengembangkan cinta kasih, kita harus punya pandangan yang benar dulu, pengertian yang benar dulu kayak gitu. Jadi di Dhammapada bab 1 ayat 5, Sang Buddha pernah menyatakan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah salah satu hukum abadi. Nah itu yang kita harus ingat, kebencian tidak bisa dibalas dengan kebencian. Nah, jadi gimana nih cara menghentikan kebencian itu? Solusinya adalah dengan mengembangkan meta. Sebenarnya selain meta, ada 4 hal lain yang
perlu dikembangkan untuk memadamkan rasa kebencian yang kita punya. Ada Karuna, Mudita, UPK, Asati Amanah Sikara, itu artinya berusaha melupakan kebencian, dan Kamasakata, itu merenungkan tentang kepemilikan karma masing-masing. Jadi ketika kita mengembangkan cinta kasih kepada orang yang telah menyakiti kita sebenarnya udah tahu tujuan kita di sini mau ngapain gitu. Jadi kita bukan berusaha untuk menghilangkan kebencian yang ada dari orang itu. Kita nggak berusaha untuk merubah orang lain, tapi kita berusaha merubah bagaimana cara kita melihat hal tersebut, gimana melihat orang itu, bagaimana menghadapi kebencian yang ada dalam diri kita sendiri gitu, gimana menghapus kebencian itu. Nah kan di Karania Metta Sutta udah disebutkan tadi ya, yang udah sempat aku bacain juga, kalau hendaknya kita mengembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Nah, oleh karena itu, janganlah batasi cinta kasih kita. Dengan munculnya cinta kasih, kita akan semakin tahu bahwa kita juga ingin bahagia, orang lain juga ingin bahagia, dan akhirnya kita tahu semua orang tuh ingin bahagia. Bisa disimpulkan kita tidak bisa mengubah apapun yang dirasakan orang lain, tapi ketika kita mengembangkan cinta kasih, kita sebenarnya menolong diri kita sendiri. Kita berusaha untuk menyembuhkan luka atas sakit hati itu, agar kita kemudian nggak melukai orang lain lagi. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, supaya kita juga tidak melakukan perbuatan buruk kepada orang lain. Nah gitu sih. Oke, C. Nah, ini yang perlu disadari ya, C ya. Kita tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian ya, C ya. Iya, bener banget. Tapi kita harus membalas kebencian dengan cinta kasih. Benar begitu, C? Benar, biar selesai. Kalau enggak nanti kebenciannya ada sambungannya. Iya, benar banget, C. Benar, emang tantangan banget sih ya kalau pengen memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang sulit gitu ya, orang-orang yang kita tidak sukai. Tapi ya pasti bisa pelan-pelan kayak gitu. Iya, C. Ini memang agak susah, C. Jangan sedih gitu sih. Iya. Oke, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan yang nomor 5 ya, C ya. Ya, silahkan. Yang nomor 5 itu ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengembangkan meta terhadap orang yang sudah meninggal? Berarti kita sudah tidak bisa bertemu lagi ini, C. Bagaimana ini, C, solusinya, C? Iya, benar. Tapi sebelum jawab pertanyaan, mungkin aku pengen ceritain satu cerita dulu ya. Oke, siap, C. Jadi ketika masa kehidupan Sang Buddha, suatu hari Sang Buddha menerima derma dari Raja Bimbisara di istananya. Nah, pada malam hari itu, Raja Bimbisara mendengar suara-suara nyaring yang menyeramkan. Jadi akhirnya Raja Bimbisara ini nggak bisa tidur. Kemudian besok paginya, Raja Bimbisara kemudian menemui Sang Buddha dan menceritakan mengenai gangguan yang dihadapinya di malam hari. Sang Buddha pun memberitahu Raja Bimbisara kalau suara-suara dan gangguan yang dialaminya tuh adalah dari keluarga Raja Bimbisara yang leluhur-leluhurnya gitu. Nah setelah itu Raja Bimbisara pun mengundang Sang Buddha dan juga para biku untuk menerima makanan di istana pada siang harinya. Dan pada saat Raja Bimbisara memberikan air, makanan, serta pakaian, Raja Bimbisara bertekad, biarlah jasa ini untuk keluarga kami. Semoga keluarga kami bahagia. Nah, saat itu sebuah telaga yang tertutup terapainya itu muncul untuk para hantu, dan para hantu kemudian mandi dan minum di air teratai itu. Tubuh mereka yang pucat berubah menjadi kemasan dan makanan surgawi muncul. Seperti itu. Jadi para hantu yang sebelumnya tadi menderita itu ikut berbahagia atas derma yang diberikan oleh Raja Bimbisara. Nah sebenarnya cerita itu merupakan asal-usul Papidana ya, yang pada kesempatan itu Sang Buddha juga sekaligus memberikan khotbah Tirokuda Sutta yang merupakan ringkasan dari peristiwa tersebut. Nah, Patidana atau pelimpahan jasa itu sebenarnya perbuatan baik yang mana
kita menyalurkan jasa-jasa baik yang sudah kita lakukan tersebut atas nama keluarga atau leluhur yang telah meninggal agar mereka turut berbahagia. Jadi harapannya itu adalah agar mereka mengetahui perbuatan baik yang telah dilakukan dan tumbuh pikiran ikut berbahagia dalam batin mereka sehingga dapat terlahir di alam bahagia. Jadi memang sebenarnya kegiatan Partidana dan mengembangkan cinta kasih itu merupakan dua kegiatan yang berbeda sih. Tapi memang Partidana itu mengandung unsur cinta kasih dan itu bisa kita lakukan untuk orang-orang atau mungkin keluarga kita yang udah meninggal kayak gitu. Jadi kita bisa memberikan cinta kasih kepada orang yang meninggal melalui pelimpahan jasa ya, C? Iya benar, jadi lewat Partidana kayak gitu. Dan itu bisa dilakukan kapan saja berarti, C? Iya, tentu saja setiap kita berbuat suatu kebajikan, kita bisa melimpahkan jasanya kepada leluhur kita atau orang yang sudah meninggal dengan harapan mereka turut berbahagia. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 6. Cinta kasih terhadap teman sama terhadap orang yang kita suka beda nggak sih, C? Ini orang yang kita suka udah jadian atau belum nih? Oke, jadi sebenarnya bisa dikatakan kalau cinta untuk orang yang kita sukai maupun sama teman doang. Teman kan, ini bukan friendzone kan? Iya, C. Jadi sebenarnya mirip-mirip sih. Jadi kita sebagai umat Buddha itu membedakan cinta menjadi dua. Cinta yang egois dan cinta yang altruistik murni. Yaitu ya meta tadi, cinta universal. Nah, jenis cinta terhadap teman, saudara, maupun orang yang kita sukai itu termasuk cinta yang egois. Nah, kenapa begitu? Jadi cinta bisa disebut sebagai cinta egois karena cinta tersebut hanya memikirkan pemuasan diri sendiri tanpa pertimbangan apapun bagi kebutuhan atau perasaan pasangannya. Loh, nggak gitu kok. Kan misalnya orang tua menyayangi kita, kan itu bukan pemuasan diri sendiri. Tapi kenapa kok dikatakan cinta egois? Ternyata selain itu suatu cinta bisa dikatakan cinta egois karena sifatnya yang terbatas pada orang tertentu dan tidak mencakup orang lain. Nah, kalau kita mencintai teman dan bahkan orang yang kita suka itu kan berarti kita cintanya terbatas kepada orang itu saja dan bukan untuk ke semua makhluk. Jadi mengapa itu disebut cinta egois kayak gitu. Nah, menurut Sang Buddha, kita harus belajar mempraktekkan cinta yang tak egois untuk kedamaian sejati sekaligus mengupayakan keselamatan. Jadi di sini PR-nya adalah mengembangkan cinta kasih yang tidak emosional atau egois, tetapi tanpa batas dan tanpa pilih kasih, gitu Sri. Berarti kita tidak boleh membanding-bandingkan dalam memberikan cinta ya, Cia? Iya, jadi memang kita harus mengembangkan cinta kasih untuk semua orang, bukan hanya untuk orang yang kita sayangi, kayak gitu. Harus seimbang ya, Cia? Iya. Oke, kita lanjut nomor 7. Bagaimana kita tetap membabarkan cinta kasih tanpa orang berpikir kita pura-pura baik? Jadi supaya mereka tetap bisa memberikan respon positif. Bagaimana itu, C? Iya, ini pertanyaan yang menarik ya, Sri. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, aku pengen menyisipkan cerita ulang sih sebenarnya. Ini dari ceritanya Bante Panya. Jadi suatu hari ada pengurus wihara yang bercerita kepada Bante Panya bahwa dirinya dihujat atau dicela. Tapi di akhir dari cerita itu, si pengurus wihara bilang bahwa dia tidak ingin membalas dan tidak akan membalas. Nah, sebenarnya ketika bilang seperti itu, pasti ada ego, masih ada ego dalam diri sendiri. Tidak membalas itu memang baik, katanya Bante Panya. Namun, jangan sampai kita tidak membalas dengan harapan bahwa kita tidak akan dicela. Karena apabila kita tetap dicela walaupun kita tidak membalas, itu akan menimbulkan kekecewaan, dan kekecewaan itu bisa menimbulkan rasa tidak suka, rasa kebencian. Nah, jadinya malah berbahaya untuk diri kita sendiri. Sama seperti jawaban untuk pertanyaan ini. Jadi,
Jangan fokus atau berpikir mengenai ketakutan akan dicela, karena bagaimanapun siapapun tidak bisa menghindari celaan. Bahkan Sang Buddha saja masih menerima celaan. Yang harus kita fokus adalah pada pengembangan diri kita dalam hal mengembangkan cinta kasih tanpa syarat, tulus tanpa pamrih, dan hanya memberi tanpa mengharapkan kembali. Sang Buddha pernah bersabda, ketika orang lain berbicara dengan kita, ada 5 kemungkinan. Ucapan mereka tidak tepat waktunya, tidak benar, kasar, berhubungan dengan kejahatan, dan diucapkan dengan kebencian. Di Kakacupama Sutta, Sang Buddha memberikan petunjuk kepada para biku. Kalian harus berlatih sebagai berikut. Pikiran kami akan tetap tidak terpengaruh, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata jahat. Kami akan berdiam dengan penuh belas kasih demi kesejahteraan mereka, dengan pikiran cinta kasih tanpa batas. Kami akan berdiam melingkupi orang itu dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih, dan dimulai dengan dirinya, kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, dan tanpa bermusuhan. Nah, nasihat itu yang hendaknya kita ingat pada saat kita mengembangkan meta. Jangan berfokus dan jangan terlalu mengkhawatirkan pendapat orang lain atau takut akan celaan. Seperti itu. Siap-siap, C. Jadi kita harus kembali ke diri kita sendiri ya, C. Ya. Sebelum bertindak, kita harus menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Begitu, Kak, C? Iya, dan kita jangan pernah mengharapkan imbalan, ya kan? Jangan kita hanya berbuat baik dengan pikiran, oh nanti akan kembali ke kitanya baik, seperti itu. Kan kita jadi gampang kecewa kalau misalnya ternyata tidak seperti itu, ya kan? Iya, benar banget, C. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan nomor 8, C. Bagaimana cara kita mendoakan makhluk yang serem? Pas lihat aja kita langsung kabur, WKWK. Gimana itu solusinya, C? Waduh, masalah hidupnya cukup berat ya. Iya, C, benar banget. Jadi edisi cerita mistis. Benar horor. Iya, oke. Sebenarnya aku jadi ingat asal mula syair Karania Metta Sutta sih kalau dengar cerita ini. Jadi dulu tuh pada saat masa kehidupan Sang Buddha memberikan arahan meditasi kepada banyak biku. Setelah itu para biku pergi ke sebuah hutan besar dan bermeditasi di sana. Setelah para biku tinggal di hutan, hantu-hantu di hutan itu mulai terganggu. Jadi hantu-hantunya nggak suka dengan keberadaan para biku. Hantu-hantu itu mulai memikirkan cara bagaimana mengusir para biku pergi dari hutan. Mulailah tuh hantu-hantunya mengeluarkan suara-suara mengerikan, menunjukkan tubuh tanpa kepala dan kepala tanpa tubuh. Sampai sini udah horor banget ya. Benar banget deh. Itu kebayang malam-malam gitu. Oke, benar. Ya, jadi ketakutan, ya benar. Jadi biku-bikunya itu ketakutan, kemudian kembali menemui Sang Buddha dan menceritakan apa yang terjadi. Nah, Sang Buddha pun menyuruh mereka untuk kembali ke hutan dan memberikan mereka sebuah senjata. Nah, apa tuh senjatanya? Senjatanya adalah syair Karania Metta Sutta. Setelah mendengarkan syair itu, para biku memberi hormat dan berjalan kembali ke hutan. Para biku masuk ke hutan mengucapkan syair Karania Metta Sutta. Mendengar syair itu, hantu-hantu merasa bahagia. Mereka lalu datang menyambut para biku, membawa mangkuk mereka, menawarkan jasa untuk membersihkan tangan dan kaki mereka, serta menjaga para biku saat bermeditasi, bahkan duduk meditasi bersama para biku. Tak ada lagi suara-suara yang mengerikan sehingga para biku dapat bermeditasi dengan baik. Pada akhir tinggal mereka, para biku itu mencapai kesucian. Nah, jadi sebenarnya ceritanya udah cukup menjawab pertanyaan ini sih. Yang penting ya kita jangan takut, jangan kabur. Ya susah sih. Iya, benar. Tiba-tiba ngeliat yang tidak berkepala. Ya, tapi memang jangan takut karena kita punya senjata dan yang namanya Karania Metta Sutta. Selain itu kan tadi aku udah ceritain soal Raja Bimbisara juga yang
pas malamnya Raja Bimbisara diganggu dengan suara-suara yang ternyata suara-suara itu leluhur yang minta tolong. Jadi memang kita nggak bisa mengasumsikan bahwa semua hantu itu baik. Tapi ya kan kita sudah berkali-kali terlahir kembali dan mungkin saja hantu-hantu tersebut adalah orang-orang yang mungkin orang terdekat kita atau leluhur kita pada kehidupan sebelumnya. Jadi ya mungkin kalau kita punya pemikiran seperti itu nggak akan terlalu takut lagi ya gitu. Iya benar sih. Berarti kita malah bisa berbagi kebahagiaan ya Cie ya sama makhluk serem itu ya Cie ya. Iya benar. Jadi supaya mereka juga merasa bahagia kayak gitu. Dan ternyata itu senjatanya sangat mudah sekali ya Cie ya didapat. Iya benar. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya Cie ya. Iya boleh. Apabila maitri kita kembangkan, apa yang melandasinya? Terus bedanya maitri dengan karuna itu apa ya Cie ya? Jadi maitri yang di sini itu maksudnya meta ya? Iya Cie, meta Cie maitri itu Cie. Oke. Jadi meta kan merujuk pada cinta kasih yang harus dilakukan yang dipancarkan secara universal. Yang melandasi meta adalah sifat tanpa syarat, penuh dengan ketulusan, tanpa kedengkian, dan tanpa permusuhan. Di lain sisi, karuna merujuk pada welas asih atau belas kasihan yang harus dikembangkan. Jadi welas asih artinya kita mengerti di dunia ini tidak ada yang ingin menderita, sehingga muncul rasa kasihan atau kehendak untuk meringankan penderitaan orang lain. Jadi welas kasih itu lebih ke perasaan gak tega ya. Misalnya kita ngelihat teman kita lagi kesusahan, itu kita ngerasa nggak tega. Atau mungkin ketika kita lagi di jalan dan kita ngelihat ada kecelakaan, itu kan kita ngilu ya, kita ngerasa kasihan. Ya itu adalah perwujudan dari welas asih. Cinta kasih itu mengenai rasa sayang, sedangkan welas asih mengenai perasaan kasihan ketika melihat penderitaan orang lain atau perasaan tidak ingin melihat orang lain menderita. Jadi meta dan karuna ini memang berkesinambungan dan dua-duanya itu adalah hal yang harus kita kembangkan untuk menghilangkan atau memadamkan kebencian. Kayak gitu, Sri. Oke, siap Cie. Jadi perbedaan meta dan karuna itu yang sudah dijelaskan oleh Yesus itu keduanya itu saling berkesinambungan ya Cie ya sebenarnya. Iya, benar. Cuma tertuju pada orang yang berbeda. Kalau meta itu untuk semua makhluk tanpa kecuali, tapi karuna itu terhadap orang yang menderita saja, begitu kan Cie? Sebenarnya enggak juga sih. Welas asih juga bisa untuk semua orang. Karena kan itu welas asih bisa muncul ketika kita tidak ingin melihat orang lain siapapun itu menderita kayak gitu. Tetap bisa ya Cie ya, berarti ya Cie ya, untuk ditujukan kepada semua ya Cie ya. Tapi memang dua perasaan itu dua perasaan yang berbeda kayak gitu. Baik Cie. Oke Cie, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan yang nomor 10. Waduh, banyak juga ya. Iya Cie, masih ada beberapa pertanyaan ini Cie. Oke. Oke, aku kembali ke pertanyaan nomor 10 itu meta artinya cinta kasih secara universal. Namun dalam realita perasaan cinta terhadap orang tua, saudara, pacar, kerabat, dan tetangga tentunya berbeda. Lantas bagaimana tanggapan Yesus tentang bentuk konkret meta atau untuk orang-orang pada umumnya, Ci? Iya benar. Aku setuju kalau memang meta dan juga rasa cinta kita kepada orang-orang terdekat kita tuh berbeda kan. Karena meta itu kan sifatnya universal. Kayak gitu. Nah, jenis cinta yang mencakup cinta persaudaraan itu atau cinta yang diantara teman itu disebut maitri atau mitra. Jadi di sini maitri itu maksudnya mitra. Sedangkan meta atau cinta universal itu mencintai tanpa identifikasi. Jadi cinta kasih untuk semua makhluk. Nah, ketika cinta untuk teman dekat ataupun orang-orang yang kita kenal dan sayang itu cinta yang egois, cinta universal itu bukan cinta yang egois. Bukti konkret meta itu sepertinya perlu merujuk kepada sifat meta itu sendiri sih, yaitu tanpa syarat, penuh dengan ketulusan, tanpa kedengkian dan tanpa permusuhan. Jadi di sini bukti apa ya, contoh konkretnya ketika misalnya kita ketemu siapa aja deh, jangan cuma ketemu orang yang kita kenal, tapi juga
kepada orang-orang yang kita tidak kenal dalam kehidupan keseharian kita, itu hendaknya kita tidak berpikiran buruk dan berperilaku secara tulus, dan juga kita tidak mengharapkan imbalan apapun atas kebaikan yang kita perbuat untuk orang tersebut, kayak gitu. Nah, jadi misalnya kita ketemu orang yang berpapasan di jalan dan mereka seperti yang membutuhkan pertolongan, itu kita bantu, kita berperilaku baik juga terhadap mereka. Treatmentnya jadi sama, baik yang kita kenal maupun tidak kenal, khususnya untuk orang yang kita tidak kenal pun jangan sampai kita memiliki pikiran-pikiran buruk seperti itu. Oke, Cie, benar sekali ya, Cie. Memang kalau dirasakan tuh berbeda ya, Cie, antara rasa misalnya cinta kita dengan orang tua, dengan pacar, atau dengan saudara, ataupun tetangga itu sebenarnya kalau diimplementasikannya itu tetap beda. Iya, jadi emang pasti beda sih. Tapi ya, terkhususnya untuk karena kita belajar cinta yang universal, jadi kita terhadap orang-orang yang kita tidak kenal, terhadap semua makhluk, itu kita berbuat baik. Kita tetap mengharapkan semua makhluk itu berbahagia, kayak gitu. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 11 ya, Cie. Oke. Menurut Cie, bagaimana cara mewujudkan meta pada masa pandemi ini, Cie? Kan kita udah nggak bisa lagi nih, Cie, beraktivitas di luar sana, Cie. Jadi, bagaimana, Cie, solusinya? Banyak sih yang bisa kita lakukan dari rumah aja selama masa pandemi ini untuk mewujudkan meta. Bahkan dengan kita di rumah aja pun itu udah bentuk meta. Jadi merujuk dari nasihat yang udah diberikan oleh Bante Panya di awal-awal pandemi ini ya, disebutkan bahwa saat ini tentunya kita perlu berhati-hati dalam berperilaku. Kalau memang tidak perlu, ya sebaiknya kita di rumah, menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup kita, menjaga kebersihan diri sendiri, itu udah bentuk meta. Karena secara tidak langsung, itu kita membantu semua orang, semua makhluk, kayak gitu. Pada saat Waisak kemarin juga Bante Panya berpesan kan, agar kita semua mengendalikan diri dari perbuatan buruk yang akan menghancurkan siapa saja, serta berbuat baik semaksimal mungkin, saling mengasihi dan saling membantu tanpa pamrih, tidak mengharapkan pujian, dan tidak menginginkan pahala. Jadi memang kebaikan sekecil apapun seperti menjaga kebersihan dan tidak keluar rumah apabila tidak diperlukan, itu udah sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan banyak orang, mulai dari orang-orang terdekat kita lah yang satu rumah dengan kita, karena kan kita tidak pernah tahu kita tuh healthy carrier atau enggak, kayak gitu ya, sampai ke skala yang lebih besar. Selain itu kita juga bisa terus mengembangkan pikiran, semoga semua makhluk hidup bahagia dan bebas dari penderitaan, dari pikiran-pikiran buruk, kecemasan yang berlebihan maupun ketakutan. Jadi gantinya, ayo kita kembangkan pikiran-pikiran cinta kasih terhadap semua makhluk hidup, kayak gitu. Wah, jadi saat pandemi seperti ini kita masih bisa mengembangkan meta ya, Cie? Iya, pasti bisa, kapan aja dan di mana aja, kayak gitu. Berarti tetap di rumah saja itu sudah memberikan meta ya, Cie? Iya. Berarti kita sudah membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi hal-hal kecil saja sudah merupakan meta dan itu sangat mudah dilakukan ya, Cie? Iya, sangat mudah dilakukan dan impact-nya juga besar, kayak gitu. Iya, benar sekali, Cie. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 12 ya, Cie. Oke. Pertanyaan nomor 12 itu, bagaimana cara tetap memiliki cinta kasih terhadap orang yang kita benci? Saya sudah menghindar dari orang itu, tapi kalau menjauh kan artinya menolak ya. Berarti sama aja saya masih membenci dia. Caranya bagaimana ya biar tetap saya biasa aja sama perlakuan dia? Nah, ini solusinya bagaimana ini, Cek? Ini kayaknya sama yang nanya tadi, disakiti dan punya masalah sama ya. Kemungkinan orangnya sama juga, Cek. Sebenarnya ini mirip-mirip sih jawabannya dengan yang tadi. Jadi kalau kita menjauh, kan sebenarnya kita nggak menyelesaikan masalah apapun. Kebencian itu masih tetap ada dalam diri kita. Nanti kalau kita tiba-tiba ketemu orang itu, kemungkinan besar kan kita emosi lagi, kita teringat lagi dengan kesalahan yang diperbuatnya, teringat lagi dengan rasa benci kita terhadap orang itu. Nah, jadi jawabannya untuk pertanyaan ini, dan sekalian merangkum yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang mengembangkan meta terhadap orang yang kita tidak sukai ya.
itu berkaitan dengan cara mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Nah, itu dengan cara memancarkan cinta kasih dengan pemahaman dan pandangan yang benar. Kita patut menyadari bahwa kebencian yang kita miliki hanya bisa hilang apabila tidak dibalas dengan kebencian. Cara menghilangkan kebencian tersebut adalah dengan memancarkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Tak selayaknya karena benci dan marah, kita mengharapkan orang lain celaka. Dengan pengertian yang benar dan kita rajin terus-menerus mengembangkan meta, kebencian kita terhadap orang tersebut pasti secara perlahan padam, pasti pelan-pelan akan hilang. Nah, setelah kebencian tersebut hilang, kita pasti ketika melihat orang itu, ketika bertemu dengan orang itu, kita akan bisa memperlakukan orang itu seperti biasa aja, karena kan perasaan tidak suka dan kebencian itu udah hilang. Di lain sisi sebenarnya kita juga harus memperhatikan kenapa sih kita benci sama orang itu. Kita juga harus pahami alasan kenapa kita benci sama orang itu dan kenapa dia benci juga sama kita atau kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Kalau kita berusaha memahami itu, kita mungkin bisa lebih mengerti posisi dia dan kemudian lebih mudah untuk memaafkan kesalahan dia. Selain itu juga bermanfaat buat diri kita sendiri ketika kita memperhatikan nih apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Misalnya ketika kita ketemu orangnya, kita langsung panas nih, langsung perasaannya tidak tenang seperti itu. Nah, itu yang harus kita sadari dan berusaha kita kendalikan supaya di kemudian hari ketika perasaan-perasaan itu mulai muncul, kita sadar dan berusaha untuk memadamkannya. Emang setiap hari itu banyak ya yang kita menemui orang-orang yang menyebalkan gitu ya. Iya benar sih. Oke, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan yang terakhir ini, Cek. Ya, oke. Menurut Ciswis, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua untuk dapat membalas meta atau cinta kasih orang tua kita di kehidupan ini? Nah, kita ini kan masih masa-masa kuliah ini, Cek. Kita masih membebani dan menyusahkan orang tua. Di sela-sela itu, kita itu mau memberikan cinta kasih atau mau membalas meta kepada kedua orang tua kita, Cek. Nah, ini bagaimana, Cek, caranya, Cek? Oke. Jadi cara kita berbakti ya. Nah, jadi kalau untuk cara kita berbakti itu sudah dijelaskan dalam Sigalowada Sutta. Di sana disebutkan ada 5 kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Yang pertama, merawat orang tua. Jadi ketika orang tua sakit atau sudah jompo, anak punya kewajiban untuk merawat, melayaninya dengan cinta kasih dan kasih sayang kepada mereka. Seperti yang orang tua kita lakukan ketika kita masih kecil atau ketika kita sakit, kayak gitu. Kemudian yang kedua, menanggung beban kewajiban orang tua. Jadi ketika orang tua kita sudah tidak mampu lagi untuk bekerja atau sudah tidak bisa lagi mencukupi kehidupan hidupnya, kita sebagai anak mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sama kayak dari kita kecil, sebelum kita berpenghasilan, pas kita masih kuliah, itu kan orang tua membiayai. Nah, kemudian hari itu menjadi tanggung jawab anak untuk menanggung beban kewajiban orang tua. Kemudian yang ketiga, mempertahankan nama baik keluarga. Nah, anak berusaha mempertahankan nama baik keluarga yang selama ini telah dijaga oleh orang tuanya dengan cara menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang menyebabkan nama keluarga menjadi buruk dan juga melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya nama keluarganya juga semakin harum. Nah, kemudian yang keempat, itu menjadikan diri pantas menerima warisan. Warisan itu bisa aja yang berbentuk materi maupun tidak berbentuk materi. Yang materi itu harus dipertahankan. Kita jangan sampai boros dan menggunakan warisan tersebut untuk hanya bersenang-senang, berfoya-foya, kayak gitu. Nah, warisan yang tidak berbentuk materi pun harus dijaga. Misalnya, kebiasaan-kebiasaan baik, hal-hal atau sifat baik yang diturunkan oleh orang tua itu tetap harus kita jaga. Yang kelima, itu melakukan pelimpahan jasa setelah orang tua meninggal. Nah, seperti yang tadi udah diceritain mengenai patidana. Di sini seorang anak tetap punya kewajiban kepada orang tua walaupun orang tuanya telah tiada. Dengan melakukan jasa-jasa kebajikan dan setelah melakukan kebajikan kemudian
jasanya kepada orang tua yang telah meninggal, itu harapannya semoga orang tuanya turut merasakan kebahagiaan atas jasa kebajikan yang dilakukan oleh anaknya. Tapi kita tetap harus ingat kalau jasa dari orang tua itu tidak akan pernah bisa dibalas. Jadi memang kita di sini berbakti, tapi apapun bakti yang kita lakukan itu tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa dari orang tua kita, begitu. Wah, ternyata membalas cinta kasih kepada orang tua itu tidak perlu hanya dengan materi ya? Iya, itu malah yang penting-penting itu yang non-materi ya, begitu. Wah, ternyata sudah selesai C untuk pertanyaan pada topik kali ini dan semuanya sudah terjawab oleh C Swiss. Terima kasih untuk C Swiss sudah meluangkan waktunya dan sudah sharing sama kita tentang meta. Iya, makasih banget ya Sri atas pertanyaan-pertanyaannya juga kepada teman-teman yang udah bertanya lewat IG-nya VS ya. Iya C, lewat IG VS C. Ya, aku juga mau minta maaf apabila dalam tutur kata aku ada yang salah atau mungkin ada informasi yang kurang. Mungkin nanti bisa ditambahin ya di komennya pas di post. Oke, C, nanti akan disampaikan C. Oke. Semoga apa yang disampaikan Cesis pada podcast perdana kali ini dapat menjawab kebingungan teman-teman dan dapat bermanfaat bagi teman-teman, sehingga tetap bisa mengembangkan cinta kasih tanpa batas terhadap semua makhluk, meskipun sedang dalam pandemi COVID-19 ya. Sekian diskusi kita kali ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.